Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Prataya. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amir Gorontalo, semester 3, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan tujuan saya di sini mau mewawancarai kepala sekolah dari sekolah SDN 9 di Moto Barat. Itu dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri sekaligus sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni J. Paudi, Kepala SDN 9 di Moto Barat di sekolah ini. Dan tugas saya adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan. Kan di sini Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Nah, menurut Bapak arti pemimpin itu seperti apa? Kepemimpinan itu, ya, jadi kalau pemimpin itu artinya seseorang yang sebagai leader, ya, sebagai pemimpin, sebagai penggerak, sebagai motivator, sebagai evaluator di salah satu lembaga, contoh di sekolah ini. Nah, kalau di sekolah ini itu ada yang namanya kepala sekolah yang tugas kesehariannya sebagai guru, dan tugas tambahannya itu sebagai kepala sekolah atau pemimpin. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa pemimpin itu sebagai leader, ya, itu sebagai penggerak, ya, penggerak di salah satu lembaga, ya, seperti di sekolah ini. Nah, penggeraknya itu saya sebagai kepala sekolah. Kemudian sebagai motivator itu adalah orang yang memberikan motivasi kepada, misalnya kepada guru, kepada teman-teman yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Dilanjut, silakan. Baik, selanjutnya bagaimana model penerapan yang dilakukan Bapak sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan mutu kependidikan? Nah, penerapan itu artinya mengaplikasikannya seperti itu. Nah, penerapan di sekolah ini kita sebaiknya buat dulu asesmen. Apa itu asesmennya? Itu penilaian tentang misalnya kebutuhan, menilai dulu apa-apa yang akan dibutuhkan di sekolah. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita mau menggunakan itu bottom up management. Apa yang dimaksud dengan bottom up management? Bottom up management itu artinya pemimpin atau seorang pemimpin menggunakan cara dari bawah ke atas. Nah, kita kan di sini punya guru, kan, ya, ada beberapa orang di sekolah ini, ada beberapa orang guru maksud saya. Nah, kalau ada misalnya kita membuat asesmen, nah kita tanyakan dulu ke seluruh guru yang ada di sini, ya, kenapa, supaya kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu akan terpenuhi semua. Jangan semuanya itu dari atasan. Misalnya menentukan ini harus dari atasan, itu tidak bisa. Bukan tidak bisa juga, cuman gimana ya? Kayaknya untuk pemimpin seperti itu disebut dengan pemimpin yang autokratis, ya, otoriter. Semuanya dari pemimpin. Nah, kalau kita di sini tidak, semestinya dia harus demokratis. Contohnya itu bottom up management. Bottom up itu dia dari bawah. Dari bawah itu artinya dari guru-guru yang ada di sini. Seperti apa yang mereka usulkan, nah itu kita tampung seperti itu deh. Jadi kalau misalnya ada program-program itu yang akan dibuat oleh sekolah, pasti akan berhasil karena itu dari bawah. Ya, kalau kita buat penilaiannya dari bawah, dari guru-guru itu sendiri, maka program-program yang akan kita buat itu pasti pastinya berhasil. Seperti itu. Jadi penerapan yang ada di sekolah ini itu selalu menggunakan bottom up management. Dilanjut, silakan kalau masih ada pertanyaan. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengarahkan pada bawahan yang sudah pada bawahan yang Bapak pimpin terhadap program yang sudah ditetapkan? Arahan kepada bawahan, ya,
semestinya tidak ada namanya itu arahannya, karena kita sudah dewasa semua dan sudah tahu. Hanya saja kita memotivasi guru yang ada di sini. Misalnya begini, ada satu program yang sudah dibuat tadi sesuai dengan apa yang kita buat pada asesmen kebutuhan tadi kan. Nah, misalnya ada satu program yang katakanlah begini, program itu misalnya program, saya beri contoh ya, misalnya program belajar tentang teknik kepramukaan. Nah, program yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, sudah kita jadwalkan, itu kalau kepala sekolah harus selalu mengingatkan kepada seluruh teman-teman atau guru yang ada di sekolah ini. Nah, kenapa demikian? Kalau tidak diingatkan, ada yang lupa, ya. Dan juga jangan sampai pura-pura lupa, begitu ya. Nah, sehingganya kita sebagai pimpinan itu harus selalu mengingatkan, ya. Hanya mengingatkan saja. Kemudian kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu berjalannya dan jalannya mandek ya, mandek itu tersendat-sendat, tidak jalan, tidak baik ya. Nah, kita harus berikan motivasi. Ya. Nah, kita selaku pemimpin itu terkadang begini, misalnya tadi ada program ekstrakurikuler untuk teknik kepramukaan misalnya. Nah, kita sendiri yang bergerak di situ, ya. Karena apa? Tidak semua guru itu yang menguasai, kadang-kadang yang lupa dan lain sebagainya. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Disilakan kalau masih ada. Baik, itulah pertanyaan dari saya. Sekian itulah pertanyaan yang saya mencari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.